akan membahas tentang medan listrik dinamis. Kalau di buku itu di chapter 9, time varying file atau medan yang berubah terhadap waktu. Nah, jadi di pertemuan sebelumnya itu kita masih membahas seputar medan magnet statis. Di awal pertemuan kita sudah membahas tentang medan listrik statis. Nah, sekarang kita membahas tentang medan magnet yang berubah terhadap waktu. Medan magnet dan medan listrik yang berubah terhadap waktu. Jadi langsung dua-duanya. Di sini akan kita lihat bagaimana relasi antara medan magnet dan medan listrik yang nilainya berubah terhadap waktu. Nah, pembahasan yang pertama itu ada hukum Faraday. Jadi sekitar tahun 1820. Jadi pada tahun ini kita, kalau saya tidak salah, di Indonesia itu masih sebentar dijajah, masih sama kerajaan, tapi orang-orang di Eropa sana sudah berpikir tentang listrik. Nah, jadi Faraday ini bekerja dengan medan magnet dan medan listrik ini selama 10 tahun karena awalnya itu kan orang masih tidak paham apa itu listrik, apa itu magnet, apa itu medan listrik, apa itu medan magnet. Ini disebutkan bahwa pada tahun 1820 Ørsted itu dia memperlihatkan bahwa kawat berarus itu mempengaruhi arah kompas. Kawat berarus mempengaruhi arah kompas. Nah, dari eksperimen si Ørsted ini Faraday dia mengambil hipotesis bahwa kalau begitu seharusnya arus itu bisa memproduksi medan magnet. Nah, pada saat itu orang belum tahu bahwa di sekitar kawat berarus itu ada medan magnet. Jadi dari eksperimen Ørsted, si Faraday ini mengambil hipotesis bahwa kalau misalkan kawat berarus itu bisa mempengaruhi medan magnet, dia bisa mempengaruhi arah pergerakan kompas, berarti seharusnya kawat berarus itu bisa menghasilkan medan magnet. Jadi selama 10 tahun si Faraday ini dia melakukan eksperimen sederhana bagaimana bisa dia membuktikan bahwa di sekitar kawat berarus itu ada medan magnet. Nah, ketika dia sudah bisa berhasil membuktikan bahwa ternyata arus itu bisa diproduksi oleh medan magnet yang berubah terhadap waktu. Nah, jadi pada saat itu orang dianggap belum menemukan sesuatu kecuali dia bisa menuliskan atau menjelaskan temuannya itu dalam sudut pandang matematis. Jadi kalau dia cuma menemukan fenomena tapi tidak ada penjelasan secara matematisnya, maka itu belum bisa dikatakan suatu temuan yang sempurna. Nah, Faraday itu bisa membuktikan bahwa medan listrik dan medan magnet itu adalah saling terkait satu sama lain. Nah, dia tuliskan dalam bentuk persamaan seperti ini. Bahwa kalau misalkan, jadi persamaan ini menunjukkan bahwa arus itu bisa diproduksi oleh medan magnet yang berubah terhadap waktu. Arus bisa diproduksi oleh medan magnet yang berubah terhadap waktu. Di sini tidak kita melihat ada simbol arus, yang ada cuma EMF. Nah, jadi EMF ini adalah electromotive force. Satuannya itu adalah volt. Jadi dia serupa dengan tegangan sebenarnya.
Nah, kalau ada tegangan berarti kan kalau misalkan rangkaiannya tertutup dia bisa menghasilkan arus. Jadi sama saja sebenarnya MF dengan arus karena dia juga sifatnya kan linear. Semakin besar tegangan pada suatu loop tertutup, maka semakin besar arus yang mengalir pada loop itu juga. MF sama dengan minus d flux per dt. Di sini bisa kita lihat simbol psi di sini. Itu sudah kita bercerita sedikit di pertemuan pekan lalu. Ini adalah simbol dari flux magnet, flux magnetik. Nah, jadi rumus flux magnetik itu, kalau misalkan dia homogen, kalau fluksnya homogen itu kita bisa gunakan rumus B dikalikan dengan A. Di mana B itu adalah kerapatan flux magnet. Ingat satuannya adalah Weber per meter persegi. Dan A ini adalah luas permukaan yang ditembus oleh flux magnet tersebut. Satuannya meter persegi. Nah, satuan dari flux magnet itu adalah Weber. Nah, kalau misalkan dia tidak homogen, atau misalkan permukaan yang ditembus itu dia tidak bentuknya tidak datar ya. Itu kita bisa pakai bentuk integralnya. Flux sama dengan integral surface B dot ds. Satuannya sama Weber. Nah, itu dia. Nah, jadi di eh, rumus Faraday ini EMF sama dengan minus d flux per dt. Itu dia bercerita bahwa misalkan suatu kawat, nah terus di sini kita masukkan medan magnet. Sorry, kita masukkan magnet di dalam kumparan kawat ini. Maka di ujung kawat ini akan tereduksi tegangan. Nah, itu tergantung arah gerakan dan arah medan magnetnya. Untuk kita mencari tahu di mana plusnya, di mana minusnya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, sama misalkan kalau kita punya dua rangkaian, dua sirkuit. Satunya itu adalah rangkaian tertutup. Lalu di sini kita berikan sumber tegangan dan di sini ada saklar. Nah, kawatnya ini kita buat, kedua rangkaian ini kita buat berdempetan satu sama lain. Tanpa bersentuhan ya, dia berdempetan. Nah, ketika kita tutup saklar ini, lalu di sini kita pasang voltmeter. Kalau kita tutup saklarnya, maka arusnya itu kan akan naik secara periodik. Ini arus, ini waktu. Dia akan naik seperti ini misalkan. Jadi, nah itu efek peristiwa transiennya. Peristiwa transien. Nah, kalau misalkan di kondisi ideal itu di kawat atau konduktor selalu ada komponen resistansi dan induktansi di situ. Selalu ada komponen resistansi dan induktansi. Ketika kita tutup saklarnya, maka arusnya itu dia akan naik secara periodik seperti ini. Nah, pada region ini, arusnya itu dia berubah terhadap waktu. Arusnya berubah terhadap waktu. Kemudian di titik ini, T sama dengan TA, arusnya itu dia sudah konstan atau tidak berubah terhadap waktu lagi. Sehingga ketika saklar itu baru saja kita tutup, maka di kawat di sisi ini, arusnya akan berubah terhadap waktu. Dalam tempo waktu yang lumayan singkat. Dari T sama dengan T0, T sama dengan 0 sampai T sama dengan TA. Nah, apa akibatnya?
medan magnet yang ada pada kawat yang pertama ini, kawat pertama, kawat kedua, itu akan dirasakan juga oleh kawat yang berada pada rangkaian yang kedua. Nah, karena dia punya medan magnet, jadi ingat di sekitar kawat berarus ada medan magnetnya juga dirasakan oleh kawat yang berdekatan dengannya. Akibatnya apa? Ada perubahan medan magnet terhadap waktu, maka terinduksilah tegangan pada kedua ujung kawat ini. Nah, inilah sebenarnya eksperimen dari yang dilakukan oleh Faraday, di mana dia bisa membuktikan bahwa medan magnet yang berubah terhadap waktu itu bisa menghasilkan tegangan. Nah, kalau misalkan rangkaian di mana tegangan itu terinduksi adalah rangkaian tertutup, maka dia akan bisa mengalirkan arus. Kemudian kita pasti bertanya-tanya, apa maksud dari tanda negatif yang ada di sini? Apa maksud dari tanda negatif? Jadi tanda negatifnya ini dia berkaitan dengan hukum Lenz, bahwa kalau misalkan ada tegangan yang dibangkitkan oleh suatu medan magnet yang berubah terhadap waktu, maka tegangan yang dibangkitkan itu akan menghasilkan arus, di mana arus ini nanti akan menghasilkan flux magnet atau medan magnet yang akan melawan flux magnet asalnya atau yang membangkitkan tegangan tegangan tadi. Nah, gimana kita memahaminya? Coba kita lihat di sini. Nah, biar kita mudah, ini saya ganti dulu arah polaritasnya. Nah, jadi arusnya itu dia ke atas ini. Nah, berarti kalau kita gunakan kaidah tangan kanan, jempol itu adalah arah arusnya, terus jarinya itu jari kita menggenggam jempol itu adalah arah medan magnetnya. Dia akan seperti ini. Nah, arah arus yang dibangkitkan pada rangkaian yang kedua, itu dia ke bawah. Arahnya dia ke bawah. Jadi polaritas tegangan yang membangkitkan arus magnetisasi itu dia di sini plus, terus di sini dia minus. Nah, kemudian flux itu akan membangkitkan tegangan yang polaritasnya terbalik dengan tegangan yang membangkitkan flux magnet tersebut. Jadi di sini plus, di sini minus. Nah, jadi seperti itu. Ini maksud dari tanda negatif tadi. Jadi tegangannya itu dia berkebalikan dengan tegangan yang membangkitkan flux flux asal atau flux yang membangkitkan arus tadi. Jadi dia berkebalikan. Nah, kalau arus yang menghasilkan flux itu dia ke atas, nah terus tiba-tiba terinduksi tegangan pada rangkaian sebelahnya, maka polaritasnya itu dia berkebalikan di sini. Sehingga nanti arus yang dihasilkan juga berkebalikan. Nah, ini yang terjadi pada kenyataannya, karena coba aja bayangkan, misalkan arah arusnya itu dia sama. Misalkan arah arusnya sama. Jadi ini membangkitkan medan magnet, di sini juga terinduksi arus. Arus ini akan membangkitkan medan magnet yang sama juga besarnya. Nah, kalau begitu nanti ini kan akan saling menguatkan nanti. Saling menguatkan berarti kan nanti medan magnetnya itu akan tambah besar sampai tak hingga besarnya. Itu kan tidak masuk akal. Tidak terjadi di alam. Nah, sehingga yang terjadi sebenarnya itu adalah seperti ini. Polaritasnya terbalik sehingga kalau di sini terbangkitkan medan magnet, maka misalkan ini adalah flux, kemudian ini adalah waktu. Jadi dia itu cuman sebegini saja. Nah, ketika dia sudah flux magnet di sekitar kedua kawat ini sudah sampai puncak, maka di kawat kuda itu akan mengalir arus. Sehingga di situ muncul medan magnet atau muncul flux magnet yang melawan flux magnet asalnya.
Nah, jadi seperti itu. Makanya di eksperimen yang biasa dilakukan anak SMA biasa kan ada magnet yang dimasukkan dalam. Jadi dia seperti ini eksperimennya. Nah, di sini ada solenoid atau lilitan kawat. Kemudian di sini kita masukkan magnet. Nah, kita masukkan magnet nanti galvanometernya atau voltmeternya. Kan ada jarumnya. Ada jarum. Nah, ketika kita dia dorong masuk ke dalam, itu dia terrefleksi. Habis itu beberapa saat kemudian dia kembali ke nol. Dia kembali ke nol. Jadi cuma sejenak saja. Nah, itu bukti dari persamaan Faraday yang kita sebutkan di sini. EMF sama dengan minus D flux per dt. Nah, ini dia sedikit tentang hukum Faraday. Nah, kalau misalkan dia punya lilitan lilitannya banyak, maka tinggal dikalikan saja minus n kali d flux per dt seperti eksperimen yang menggunakan coil di sini, coil yang ada di gambar ini. Jadi nanti MF-nya itu sama dengan minus n kali d flux per dt. Nah, ini ada persamaan kedua. Didapatnya semuanya dari sini. Jadi kalau misalkan ada kawat, lalu di kawat ini dia tereduksi tegangan, misalkan plus minus, maka di sini kan ada medan listrik. Di dalam kawat ini ada juga medan listrik. Ada medan listrik di sini. Nah, berarti nanti tegangannya itu kan bisa kita cari dengan sigma E dikalikan dengan DL. Atau dalam bentuk integralnya integral E dikalikan dengan DL. Nah, seperti itu yang kita lihat di sini. Ini dot ya, E dot DL. Atau GGL sama dengan GGL atau MMF ya, EMF. Kalau di buku kan EMF atau electromotive force. Kalau bahasa Indonesia itu gaya gerak listrik, sama aja. Atau bisa kita persamakan lagi. Integral E dot DL sama dengan D flux per dt. Nah, sementara flux itu kan yang kita bahas di pertemuan pekan lalu, ini kan sama dengan integral B dot ds. Itu kan saya sudah tuliskan di atas persamaannya. Integral B dot ds. Sehingga kita bisa tulis kedua persamaan ini dalam bentuk seperti ini. EDL sama dengan integral B ds. Itu ada di buku juga diperlihatkan pada kita. Maaf, ini ada operator diferensial ya, D per dt. Karena fluxnya sama dengan integral BDS. Nah, kalau kita terapkan hukum Stokes, integral closed loop EDL itu bisa kita tuliskan dalam bentuk del integral surface del cross E dot ds. Sehingga muncullah persamaan Faraday. Del cross E sama dengan 2B per dot T. Nah, inilah dia relasi antara medan magnet dan medan listrik.
E itu medan listrik, dan ini adalah medan magnet. Jadi dari persamaan Faraday tadi yang berasal dari eksperimen sederhana itu, dia mengkorelasikan antara GGL atau MMF atau arus listrik dengan medan magnet yang berubah terhadap waktu. Nah, medan GGF atau MMF itu sendiri, magnetomotive force, itu kan bisa kita pecah lagi dia, sehingga nanti kita dapatkan relasi antara arus MMF dengan medan listrik, dan nanti kita akan bisa hubungkan medan listrik dengan medan magnet. Kita bisa korelasikan medan listrik terhadap medan magnet. Oke, jadi sekali lagi ini adalah persamaan umum yang mengkorelasikan bagaimana medan listrik dan medan magnet itu berhubungan. Dan itu bukan cuma di rangkaian listrik saja, tapi ini berlaku juga di gelombang elektromagnetik. Jadi sebenarnya ini adalah sama matematikanya, tapi kalau kita bahasakan, ini sama saja dengan di sekitar kawat berarus ada medan magnet. Di sekitar kawat berarus ada medan magnet. Nah, terus ini bagaimana kita bisa interpretasikan secara visual? Sebenarnya mudah saja. Misalkan di sini Bapak Ibu punya loop, punya rangkaian listrik sederhana, ini kan mengalir arus di sini. Nah, dalam kawat berarus ini ada medan listrik. Dia kan berputar nih medan listriknya dalam kawat ini. Nah, kalau misalkan dia berputar, berarti kan persamaan medan listriknya. Jadi ingat, kalau misalkan dalam suatu bidang atau dalam suatu ruangan itu ada medan listrik, berarti kita bisa gambarkan medan listrik itu dalam bentuk persamaan matematis. Medan listrik adalah besaran vektor, berarti nanti jadinya jatuhnya dia vektor field atau medan vektor. Jadi dalam rangkaian ini, itu kita bisa tuliskan medan listriknya dalam bentuk persamaan vektor field atau persamaan medan vektor. Kita bisa lihat di sini, ini ada tanda cross. Del cross E. Berarti kan kita disuruh mencari kurl dari medan listriknya. Dan ingat, kalau yang bisa dikurl itu adalah medan vektor yang dia melingkar, yang dia bergerak melingkar. Nah, ini kita bisa lihat bahwa medan vektor, medan medan listrik yang ada di sini, vektor medan listrik yang ada di sini, dia bergerak melingkar. Dia bergerak melingkar. Nah, jadi kita bisa cari kurnya. Kita bisa cari kurnya dia. Di mana nanti arah kurnya? Tentunya dia akan menuju menuju pengamat. Jadi kita bisa simbolkan nanti hasil kurnya itu adalah vektor yang arahnya menuju pengamat kita. Nah, ini tanda dotnya. Berarti di dalam loop ini, kalau kita misalkan cari kurnya, maka arah vektornya itu dia mengarah ke kita semua. Nah, kalau misalkan kita terjemahkan dia, kuantitas apa ini hasil kurnya, itu bisa kita tahu kita dengan jelas ya, bahwa kuantitas kuantitas hasil kur dari vektor medan listrik itu tidak lain adalah medan magnet. Nah, itulah dia. Jadi kalau misalkan ini kita kurkan, maka akan muncul kuantitas baru. Sama juga medan vektor, arahnya dia ke arah pengamat atau keluar dari layar. Dan itu tidak lain adalah medan magnet sendiri. Nah, makanya di sini itu sama dengan medan magnet yang berubah terhadap waktu. Medan magnet yang berubah terhadap waktu. Nah, jadi kira-kira seperti itu interpretasi grafik dari persamaan ini. Bagaimana kita bisa memahami persamaan ini dari cara penggambaran secara kita ilustrasikan ya, menggunakan gambar sederhana. Bagaimana kita ilustrasikan persamaan ini dengan gambar sederhana.
Nah, kemudian selanjutnya kita akan coba melihat di sini. Nah, ada eksperimen sederhana lagi. Nah, itu tadi adalah ketika medan magnetnya dia berubah terhadap waktu. Bagaimana misalkan jika medan magnetnya itu diam? Nah, tapi yang bergerak di sini adalah kawatnya. Maka tetap saja kalau kita lihat di sini, sekalipun medan magnetnya itu dia statis, tapi kalau kawatnya dia berubah posisinya, maka medan magnet yang dirasakan oleh kawat ini dia akan berubah terhadap waktu juga. Karena ingat bahwa intensitas atau kuat medan magnet itu dia tergantung posisi, sama dengan medan listrik. Semakin jauh dia dari sumber, maka semakin kecil kecil juga nilainya. Baik, kemudian di sini kita bisa lihat bahwa ada dua kawat ya. Satunya itu berbentuk U dan satunya itu kawat lurus. Nah, ini kita kita sliding atau kita geser kawat lurus ini di atas kawat yang berbentuk U tadi. Nah, ini ada kontak ya. Ini tidak terisolasi, ini terhubung secara listrik. Dua kawat ini terhubung secara listrik. Sekarang V-nya tuh kita geser ke sebelah kanan. Maka dalam eksperimen ini ternyata ada juga defleksi pada voltmeternya atau terdeteksi tegangan pada rangkaian ini. Bagaimana cara mencari besar tegangannya? Itu bisa kita telusuri menggunakan hukum Faraday tadi. Jadi EMF sama dengan minus d flux per dt. Fluxnya itu kan dia berubah tergantung posisi dari y-nya. Jadi kita bisa lihat di sini. Ada koordinat x, y, dan z. Kawatnya itu dia bergerak di sepanjang sumbu y. Berarti nanti kan flux magnetnya dia akan berubah juga tergantung di mana posisi y-nya. Makanya di sini dia tulis dy per dt. Dikalikan dengan d. Nah, dikalikan dengan d. D itu adalah panjang kawatnya di sepanjang sumbu X. Oh iya, maaf, langsung ya. Jadi MF sama dengan minus D flux per dt. Nah, karena dia punya medan magnet konstan, berarti fluxnya ini kita bisa cari dengan persamaan B dikalikan dengan A. B dikalikan dengan A. Nah, kalau begitu dia jadi seperti ini dong. B dikalikan dengan A. D per dt. B-nya kan dia konstan. Berarti kita bisa keluarkan dia. B minus B, kemudian D per dt dari A. Perubahan luasan terhadap waktu. Nah, sementara luasannya itu sendiri kan sama dengan panjang kali lebar. Panjang kali lebar. Lebarnya itu tidak berubah. Lebarnya itu adalah panjang dari kawatnya sendiri. Kita bisa lihat di sini panjang kawatnya. Itu adalah sama dengan D. Nah, berarti D-nya dia bisa keluar juga. D-nya kita keluarkan. Nah, di sini tinggal D per dt dikalikan dengan Y. Y itu adalah panjang kawatnya. Jadi lebarnya tidak berubah, panjangnya yang berubah. Nah, panjangnya itu tergantung di mana posisi dari kawat ini di sepanjang sumbu Y. dy per dt ini kan sebenarnya adalah turunan posisi terhadap waktu atau tidak lain adalah kecepatan pada sumbu Y atau minus B L V. EMF atau tegangan sama dengan minus B kali L kali V, kecepatan pada sumbu Y di sini. Nah, ini saya kira Bapak Ibu sudah pernah dapatkan di mata pelajaran fisika ya. Nah, mungkin untuk pertemuan hari ini cukup sekian dulu Bapak Ibu karena saya lagi masih kurang sehat ini. Nanti insya Allah di pertemuan pekan depan baru kita bahas kisi-kisi UASnya. Kita bahas kisi-kisi UASnya. Kemudian di pekan depannya baru kita UAS
Dan sekali lagi bagi yang tidak sempat hadir tidak masalah, saya tidak persoalkan itu. Yang penting nanti dinonton video offline-nya saja. Seperti biasa kalau tidak mengerti ya udah di japri aja. Japri saya lewat WA bisa, lewat Tips juga bisa. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya malam ini. Sampai jumpa di pertemuan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.